Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita mulai kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai mempertemukan di tempat ini. Kami bersyukur atas karunia Paskah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami selalu dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai pada hari ini, agar kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan materi kita. Sakramen hidup kembali. Hal itu berarti sakramen diterima dengan sah, tetapi penerima, biarpun ia mau menerima sakramen itu, menerimanya dengan keadaan hati yang tidak pantas, ia mengadakan rintangan terhadap rahmat sakramen. Kemudian ia menjauhkan rintangan itu, ia bertobat, maka hasil sakramen itu menjadi sakramen yang tadinya mati, hidup kembali. Maka seseorang yang bertobat dalam gereja Katolik dan dia menerima sakramen pertobatan, dia hidup kembali. Jadi kematian itu dialami oleh manusia itu berulang-ulang kali. Jika kita melakukan dosa, sebenarnya kita setelah mati. Jadi apa yang dikatakan Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita mati terhadap Kristus. Tetapi kalau kita bertobat, kita hidup kembali dan kita dikuduskan oleh Kristus. Mengapa demikian? Ya, karena Kristus sudah ada berdasarkan doa kebangkitan Kristus. Jadi hubungan itu luar biasa sekali. Hanya menunggu orang mengambil rintangan dalam hati sendiri. Materai kekal sudah ada, doa Kristus berlangsung, tetapi hal itu umumnya diterima bagi permandian, penguatan, dan imamat yang dapat diterima sekali saja. Jadi sakramen dalam gereja Katolik itu yang bisa diterima hanya satu kali, yaitu permandian, penguatan atau krisma, dan imamat bagi yang tertabis atau seorang laki-laki dewasa yang sudah belajar pada pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh pihak gereja. Kemudian ya, dengan kelulusan kecakapan khusus dan menyediakan dirinya untuk dibaptis, dan dia menerima baptisan pertama, baptisan tingkat pertama yaitu baptisan diakon, selanjutnya baptisan tingkat 2 yaitu baptisan imam. Kemudian ya, dia hanya menerima sakramen imamat itu sekali saja. Sedangkan 4 sakramen yang lainnya, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen perkawinan itu dapat diterima lebih dari satu kali. Yang berulang-ulang kali adalah sakramen Ekaristi dan sakramen pertobatan. Sedangkan sakramen pengurapan orang sakit diterimakan pada kondisi khusus ketika dia menjalani operasi atau dalam bahaya maut, ya, dalam peperangan, ya, atau dia maju ke medan perang. Itu juga banyak yang berpikir sakramen bekal suci itu ya seharusnya juga diterima karena bahaya maut, bahaya kematian mengincar dia, orang bekerja di pertambangan dan sebagainya, ya bisa jadi. Kemudian khusus ya, juga orang yang dalam keadaan sakit yang ya bisa mendatangkan maut, misalnya operasi atau misalnya dia dalam keadaan menderita penyakit yang sulit disembuhkan dan sebagainya. Tetapi ketika dia sembuh dan dia sakit kembali, dia boleh menerima kembali lagi dengan syarat khusus ya. Atau ya, sakramen perkawinan ketika istrinya meninggal dengan normal, ya. Artinya normal itu meninggal dengan wajar, bukan dia yang membunuhnya atau bukan karena faktor apapun ya. Pokok tidak terkait hubungannya dengan kelakuannya, dia bisa menerima sakramen perkawinan asalkan ya, jika si suami atau si istri itu statusnya adalah liber, bebas. Jadi dia boleh menikah misalnya dengan dara atau bujang ya, atau dengan janda atau duda ya.
Yang jelas sakramen perkawinan diterima untuk orang yang statusnya liber dan diterima oleh laki-laki dan perempuan yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Nah, itu harus jelas. Maka ada pertanyaan kemarin tuh, bagaimana jika seseorang itu sudah menerima sakramen perkawinan lalu dia berpisah ya. Karena sakramen perkawinan itu hanya maut yang bisa memisahkan. Maut itu adalah kematian. Jika dia tidak mati lalu meninggalkan pasangannya, lalu diceraikan oleh negara karena memang dia perkawinan sipil, atau dikawinkan adat karena dia perkawinan adat. Nah, ini yang perlu mungkin mendapat penjelasan. Banyak di antara pasangan-pasangan suami istri, khususnya di gereja Katolik, perkawinannya tidak pernah perkawinan adat. Perkawinannya adalah perkawinan sakramental atau perkawinan gereja Katolik. Menerima sakramen perkawinan, lalu berpisahnya, lalu diputuskan adat. Jadi itu salah kaprah sebenarnya. Jadi kalau orang pernah kawin adat, boleh dipisahkan oleh adat. Karena memang perkawinan adat itu mengenal perceraian. Tetapi kalau perkawinan gereja Katolik atau perkawinan sakramental itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang statusnya adalah materai abadi di dunia ini. Abadi di dunia ini artinya jika salah satu pasangan memang meninggal dunia, silakan menerima sakramen perkawinan dengan pasangan selanjutnya. Tetapi sebenarnya kehendak dari Kristus adalah sakramen perkawinan ini menjadi suatu tanda ikatan Kristus dengan gerejanya. Sehingga memang diharapkan jika dalam kondisi tertentu orang itu masih bisa hidup sendirian setelah ditinggal pasangannya, silakan. Tetapi tidak boleh melakukan yang namanya ketidakkudusan atau kecemaran. Begitu juga jika orang pernah perkawinan sipil, hubungan kawinnya bisa diceraikan di pengadilan. Tetapi kalau dia tidak pernah nikah sipil atau nikah adat, bagaimana perceraiannya mau diurus oleh dua lembaga ini? Nah, itu juga harus menjadi persoalan. Sehingga seseorang yang setelah menerima sakramen perkawinan lalu dia menikah atau kawin dengan pasangan lainnya dalam gereja Katolik, dia tidak akan dapat diberkati sampai pasangannya itu meninggal dengan wajar, walaupun sudah kakek nenek, maka dia harus konvalidasi. Dan sampai misalnya dia berpisah, lalu dia kawin dengan orang lain, baik dengan orang Katolik atau non Katolik, dia tidak boleh menerima sakramen Ekaristi sepanjang hidupnya. Dia boleh hadir di gereja hanya kerinduan, tetapi dia tidak bisa menerima karena dia hidup dalam perjinahan. Nah, itu statusnya. Jadi harus dipahami Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih. Begitu juga mungkin karena dia ingin kawin, dia ingin masih menjadi pengikut Kristus, lalu dia pindah agama atau pindah gereja. Jadi di gereja selanjutnya dia mungkin diberkati. Karena dia Katolik, sudah menerima sakramen perkawinan sebelumnya, seharusnya karena ini adalah ikatannya yang sangat kuat, seharusnya gereja non Katolik yang lainnya tidak menerima perkawinannya itu sebenarnya. Tetapi itu karena mungkin aturan manusianya dalam gereja didominasi itu, itu urusan gereja non Katolik itu begitu. Nah, jadi jelas jadi tidak bisa perkawinan itu dilanggar sakramen perkawinannya. Maka sakramen perkawinan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Kita ingat Raja Henry ke-8 itu ingin kawin untuk kedua kalinya karena istrinya yang pertama tidak melahirkan anak laki-laki. Jadi dengan dasar seperti itu, gereja menolak permohonannya. Lalu dia marah. Lalu dia mendirikan gereja Anglikan sendiri, yaitu orang-orang Katolik di negaranya. Dia sebagai pimpinan tertinggi untuk merubah status itu. Sebenarnya kalau kita baca dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan jelas di situ dalam percakapan dengan orang Saduki, yang menanyakan tentang status perkawinan seorang janda, karena menurut orang Yahudi, ketika seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki, anak pertama, lalu dia meninggal tidak mempunyai keturunan, dia harus mengawini adiknya untuk meneruskan keturunan itu.
Bagaimana sudah 7 kali dan laki-laki itu meninggal? Bagaimana hidup di akhirat nanti atau hidup keabadian itu? Ya, langsung Yesus menjelaskan, kamu sesat. Ya, di kerajaan surga atau hidup bersama Allah itu tidak ada kawin mengawinkan. Hanya di dunia ini aja yang ada kawin mengawinkan. Nah, persoalannya orang pasti bertanya secara manusiawi, kalau ketemu nanti bagaimana? Ya, kalau kita sudah hidup bersama kekudusan, kita tidak akan lagi mengenang hal-hal yang tidak indah. Keindahan itu adalah bersama dengan Kristus Yesus. Nah, itu jawaban saya secara singkat. Nah, jadi jelas ya. Jadi dimungkinkan juga pernikahan dan perminyakan suci, tetapi itu dalam kondisi khusus ya. Menerimanya lebih dari 1 kali. Dan banyak juga orang yang berkata, tunggu orang sudah mau sekarat baru menerima sakramen perminyakan. Tidak. Ya. Kalau orang sekarat menerima sakramen perminyakan, ya kalau misalnya orang di sampingnya itu Katolik dan mengenal ya paroki terdekat atau mengenal pastor-pastor terdekat untuk memberikan perminyakan. Karena biasanya ya sakramen perminyakan ini diberikan pada saat kondisi orang itu dalam keadaan bahaya maut. Misalnya operasi ya. Operasi itu kan bisa berhasil atau tidak berhasil. Ya. Atau misal dalam keadaan misalnya memang ya dibantu oleh alat-alat kesehatan. Nah, dan kalau alat pacu kesehatan itu dilepas, kondisinya akan drop dan dia akan meninggalkan tubuhnya. Itu silakan. Makanya biasanya di dalam gereja atau di rumah sakit Katolik disebut SOS, sakramen orang sakit, ya. Nah, biasanya pastor-pastornya sudah siap melayani itu. Nah, lalu sakramen yang berulang-ulang diterima adalah sakramen Ekaristi dan sakramen pengakuan. Inilah rahmat ilahi mengapa Allah tahu apa yang dilakukan manusia, berulang-ulang kali mengkhianati Allah, berulang-ulang kali menjadi penjinah, berulang-ulang kali menjadi pelacur. Jadi kalau kita baca teks perjanjian lama, bangsa Israel itu kan berulang-ulang kali melakukan perjinahan terhadap Allah. Jadi perjinahan itu bukan hanya hubungan selingkuh dengan istri atau suami orang, tetapi ketika dia menyembah ilah-ilah lain, Allah-Allah lain, sebenarnya dia sudah berzina. Nah, kata zina itu adalah tidak setia, tidak loyal, tidak taat. Sama seperti kita, kalau tidak taat, tidak setia kepada Kristus, kita sudah berzina terhadap ya Kristus. Maka 3 dosa mortal ini mendatangkan maut, yaitu dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dan dosa menghujat Roh Kudus. Ya, ketiga dosa ini mendatangkan maut. Mengapa? Karena sudah memutuskan hubungan cinta kasih Allah dengan kita. Jadi ketika seseorang berselingkuh itu sebenarnya dia bukan lagi memutuskan hubungan dia dengan istrinya atau dengan suaminya atau dengan orang tuanya, tetapi dia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Nah itu, begitu juga dengan pembunuhan. Ya, ketika dia melakukan pembunuhan, dia sudah memutuskan hubungan cinta kasih Allah dengan Tuhan. Selain dia memutuskan hubungan dengan manusia karena membunuh manusia itu. Bagaimana dalam keadaan perang? Dalam situasi perang ya sama konteksnya. Tetapi dalam situasi perang ada sesuatu yang mungkin ya secara manusiawi ya dibela, prinsip-prinsip keadilan. Tetapi gereja jelas mengatakan membunuh itu ya kan berdosa. Makanya tanggapan gereja tentang perang itu adalah setan melawan setan. Ya. Mengapa? Karena kekejaman dibalas dengan kekejaman, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Ya. Karena inginnya setan iblis itu melakukan kebaikan dengan cara kekerasan. Itu tadi. Ya. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin. Keinginan Allah dan kehendak Allah adalah jelas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maka sampai Yesus katakan, kamu mengatakan saya baik. Ya kan? Yesus ingin mengatakan bahwa Yesus tidak hanya baik, tetapi dia adalah Sang Maha Kudus. Maha kebaikan itu, Maha Rahim. Maka untuk itu maka kita harus mengikuti Sang Kristus, teladan Kristus. Maka dia mengorbankan nyawanya ya, bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi mengikuti kehendak Allah Bapa di surga.
Jadi peristiwa Yesus wafat di kayu salib, karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini, karena sudah jatuh dalam keadaan dosa.